Anda kembali menyaksikan iNews Sore bersama saya Fazilah Khairunisa. Pemirsa, di tengah panasnya suhu politik jelang pemilu, Presiden Joko Widodo kembali melakukan pendekatan meja makan dengan mengundang 3 bakal calon presiden makan siang bersama di istana. Pakar menilai sebagai kepala negara, Jokowi ingin menunjukkan netralitas. Namun sebagai seorang ayah, sulit bagi Jokowi untuk benar-benar netral. Presiden Joko Widodo kembali melakukan pendekatan meja makan di tengah suhu politik yang sedang memanas. Jokowi mengundang 3 bakal calon presiden yang akan bertarung di kontestasi Pilpres 2024 makan siang bersama di istana, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Keempatnya menikmati sejumlah hidangan dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Mereka juga kompak mengenakan pakaian batik motif parang. Usai makan siang, para bakal capres ini mengaku mengobrol santai bersama Presiden. Yang kedua, kita juga menghargai apa yang kemudian dilakukan oleh para guru besar dan akademisi hukum tata negara, termasuk dari koalisi masyarakat sipil juga yang sudah melaporkan terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang berhubungan dengan pengambilan keputusan beberapa waktu yang lalu. Nah, ini kita harus hargai, kita harus meletakkan itu semua sebagai semangat untuk menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Para guru besar, kemudian akademisi yang kemudian sudah melaporkan, tentu saja itu merupakan perwakilan yang sebenarnya dari masyarakat. Sesuatu yang jernih tanpa ada kepentingan, yang tentu saja ini adalah upaya untuk menjaga konstitusi kita dari pembegalan konstitusi yang kemudian akan merusak tatanan demokrasi. Dan yang ketiga, kita juga harus melihat bahwa proses yang berjalan tidak bisa bertele-tele, dia harus cepat, meskipun misalnya undang-undang kasih waktu 30 hari, begitu ya, bisa diperpanjang lagi 15 hari. Nah, kita berharap prosesnya juga bisa lebih cepat, karena tentu saja ini akan berkaitan dengan momentum pemilu. Nah, jadi kita harapkan ada kepastian juga dalam konteks pemberian sanksi, karena ini kita penting untuk melihat hal ini, karena kita masih membutuhkan Mahkamah Konstitusi sampai kapanpun. Bagi kami yang kemudian juga sebagai peserta pemilu, kita butuh juga netralitas dan independensi Mahkamah Konstitusi, paling tidak dalam waktu dekat, dan kami percaya juga 2024 peluang adanya sengketa itu besar. Ada sengketa pilkada, ada sengketa pileg juga, termasuk sengketa pilpres. Maka dari itu, apa yang dilakukan hari ini, proses MK-MK, kemudian juga laporan dari para guru besar, itu adalah upaya untuk menjaga MK untuk kembali kepada jalannya menegakkan konstitusi. Karena kalau kemudian MK itu rawan dengan intervensi, tentu yang dirugikan adalah banyak sekali warga negara yang hak konstitusinya terganggu. Nah, mungkin sementara 4 poin itu dari saya kembalikan kepada Reinhardt. Terima kasih. Nanti dilanjutkan ya Mas Tama, ada pertanyaan dari rekan-rekan setelah konversi ini. Saya mau elaborasi lebih jauh ke Prof. Juanda. Prof, pembegalan konstitusi yang tadi di-highlight oleh Mas Tama ya, ini yang perlu kita cermati bersama, dan juga dari civil society, dari para pakar, mungkin banyak juga rekan-rekan dari Prof. Juanda yang marah dan kecewa sehingga melaporkan ini sebagai sebuah pelanggaran etik. Dari pandangan Prof. Juanda sendiri, sebenarnya bagaimana melihat proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi sampai hari ini ada pemeriksaan terhadap Hakim MK, kalau kita kaitkan ke bagaimana hukum tata negara kita saat ini berkaitan dengan pemilu 2024, seperti apa? Baik, terima kasih. Pertama, memang kita dikejutkan dengan putusan nomor 90 yang tentu inilah awal dari dugaan terjadinya pelanggaran kode etik, dan sampai sekarang
dan sedang berlangsung ya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Profesor Jimli dan anggotanya 2 lagi adalah Profesor Bintan Saragi dan 1 dari Hakim Konstitusi. Ini tidak lain adalah untuk membuktikan atau tidak terbuktinya dugaan pelanggaran kode etik itu sendiri. Sehingga kalau terjadi misalnya terbukti pelanggaran kode etik, maka tentu kita berharap dengan integritas dan kenegarawan Prof. Jimli yang kita anggap masih tegak lurus untuk menegakkan konstitusi, negara hukum dan negara demokrasi yang diharapkan oleh banyak pihak rakyat ini dalam kerangka mempersiapkan pemilu yang jujur, adil, demokratis di 2024, tentu disinilah ajang pembuktian ya, di mana Prof. Jimli kita harapkan dalam arti objektif ya, bersikap objektif, berpikir secara normatif konstitusional berdasarkan norma-norma kode etik. Nah, oleh karena itu saya pikir ya, inilah saatnya kita menunggu bagaimana putusan nanti MK ini. Oleh karena itu saya sebagai salah satu pakar hukum tata negara berharap mewakili rakyat juga sekaligus berharap MK ini tidak bermain di dalam ranah politik ya, tidak mencoba-coba untuk berselingkuhan dengan kekuasaan politik manapun kecuali menegakkan konstitusi, berkiblat kepada peraturan kode etik dan perilaku hakim yang sudah kita sama-sama sebagai pedoman dari hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya. Nah, dan terakhir, kenapa ini bisa dan harus kita harapkan secara kuat untuk bagaimana MK ini melakukan wewenang dan fungsinya, karena setelah ini ada namanya Pilpres, Pileg, dan saya yakin biasanya berujung pada gugatan-gugatan. Nah, kalau tidak dibasmi dulu atau dibuktikan dulu dengan etiknya ini, saya khawatir apa yang diduga oleh publik secara umum, kalau misalnya ternyata terbukti ya Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Anwar Usman itu melakukan pelanggaran kode etik, saya pikir nanti dikhawatirkan kalau bermain-main MK ini pada saat nanti terjadi sengketa pemilu 2024 ini akan berpotensi untuk berpihak kepada salah satu pasangan atau salah satu peserta pemilu, kalau itu anggota DPRD misalnya. Nah, ini kita tidak harapkan ya. Oleh karena itu bahwa apa yang terjadi atau dugaan dari kawan-kawan yang sekarang bergulir di MK itu benar-benar dilaksanakan oleh MK Prof. Jimli yang saya. Ya pemirsa, itu tadi konferensi pers dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud terkait dengan dugaan nepotisme Ketua Mahkamah Konstitusi, di mana tadi pakar hukum tata negara Prof. Juanda dan juga tadi jubir TPN Tamai Selangkun juga menyatakan bahwa mereka mengharapkan MK dalam hal ini tidak berpolitik dan juga menyelesaikan konflik yang ada terkait dengan dugaan nepotisme Ketua Mahkamah Konstitusi ini secara benar, transparan, agar nanti demokrasi dalam Pilpres 2024 bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baiklah pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, di mana Wakil Presiden Ma'ruf Amin berencana bertemu dengan para bacawa pres sambil santap siang bersama. Dalam pertemuannya nanti, Ma'ruf ingin berbicara mengenai upaya meredam konflik terkait Pilpres 2024. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berencana bertemu dengan para bacawa pres sambil santap siang bersama.
Meski demikian, Maruf Amin masih mengatur waktu pertemuan dengan ketiga bacawa pres yaitu Muhaimin Iskandar, Mahfud MD, dan Gibran Raka Buming Raka. Dalam pertemuannya nanti, Maruf ingin berbicara mengenai upaya meredam konflik terkait Pilpres 2024 pada para bacawa pres. Menurut Ma'ruf Amin, hal itu penting dibicarakan karena upaya meredam konflik melibatkan pasangan calon termasuk bacawa pres, parpol pendukung, dan tim pemenangan masing-masing pasangan calon. Untuk bertemu dengan cawapres, tapi kan kita lagi mengatur waktunya. Sebab ini kan pada keliling semua ini kan. Nah, bagaimana mereka supaya berada di Jakarta? Nah, hari-hari ini kita sedang melakukan lobby-lobby untuk kapan, hari apa yang tiga-tiganya ada di Jakarta. Itu ternyata bukan masalah gampang. Ya, yang satu ke Jawa Tengah, satu ke Jawa Timur, satu ke Papua. Jadi bagaimana mereka bertiga ada di Jakarta? Ini sedang kita lagi. Pemirsa, masyarakat di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Rawakucing, Tangerang, Banten masih terkena dampak musibah kebakaran. Untuk mengurangi penderitaan masyarakat korban kebakaran, Partai Perindo kembali memberikan bantuan kepada masyarakat yang disalurkan langsung ke lokasi kebakaran. Sudah lebih dari sepekan kepulan asap masih menyelimuti pemukiman di sekitar TPA Rawakucing, Tangerang, Banten. Kepulan asap ini mengancam kesehatan masyarakat dan sejumlah petugas yang masih berjibaku memadamkan api di TPA Rawakucing. Mengantisipasi hal ini, Partai Perindo turun langsung ke lapangan untuk memberikan bantuan masker dan air mineral kepada masyarakat dan petugas. Harapannya semoga proses pemadaman ini cepat selesai karena saya dengar sih sudah ke arah selesai, cuma namun asapnya ini bisa cepat ditanggulangi sehingga para pengungsi bisa kembali ke rumahnya masing-masing dan ini cepat berakhir aja. Baik, terima kasih untuk masyarakat gitu, yang mana hari ini kita tetap berjalan lancar, nggak ada sesuatu apapun. Ya, emang ini dibutuhin karena asapnya ini anak-anak kecil gue sampai dipindahin. Kepedulian Partai Perindo terhadap kesehatan masyarakat juga ditunjukkan dengan menggelar pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Tujuan kegiatan ini pastinya untuk memperkenalkan lebih dalam Partai Perindo di tengah masyarakat yang alhamdulillah saat ini sudah mulai sangat dicintai di kalangan masyarakat. Dalam kegiatan ini, Partai Perindo juga mengajak masyarakat senam sehat bersama agar senantiasa masyarakat semakin peduli dengan kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku tak gentar meski lawan mereka di Pilpres 2024 dekat dengan kekuasaan. Ganjar dan Mahfud turut mengomentari kecurangan yang rentan terjadi dalam pemilu. Saksikan wawancara Aiman Wicaksono dengan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di program The Prime Show with Aiman Rabu 1 November pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Ganjar dulu deh yang satu partai. Shock Mas Gibran menjadi cawapres. Tidak. Siap berseberangan dengan kekuasaan. Saya minta Mahfud bicara soal itu. Siap untuk berseberangan dengan kekuasaan. Mungkinkah itu terjadi? Enggak. Saya tidak merasa berseberangan. Cuma berbeda jalan untuk sebuah kontestasi. MK bisa dipesan. Betul kan? Satu hakim bercerita secara terbuka, sudah. Dan putusan MK itu final and binding. Tidak ada lembaga yang lain lagi. Tapi yakin nggak pemilunya akan berjalan jujur dan adil? Saya berharap. Dan pertanyaan saya yakin tidak, Pak. Bukan harapan. Pemirsa, Densus 88 anti teror Mabes Polri menangkap puluhan terduga teroris yang berencana menggagalkan pemilu 2024. Mereka berasal dari kelompok Jamaah Ansor Daulah yang juga mendukung ISIS. Sebanyak 40 orang terduga teroris ditangkap karena merencanakan gagalkan pemilu 2024. Dari 40 orang tersebut, 23 orang ditangkap di Jawa Barat, 11 di DKI Jakarta, dan 6 di Sulawesi Tengah. Mereka berniat menyerang aparat pengaman pemilu.
Kelompok teroris ini berasal dari Jamaah Daulah yang juga pendukung ISIS. Penangkapan ini setelah pengembangan penyelidikan dari 19 orang yang sebelumnya sudah ditangkap pada 27 hingga 28 Oktober lalu. Bahan-bahan atau ada yang disebut dengan kegiatan yang terencana oleh kelompok ini untuk menggagalkan atau untuk mengganggu jalannya pesta demokrasi pemilu. Karena dari keterangan yang disampaikan oleh beberapa tersangka yang telah diperiksa oleh penyidik Densus 88, bagi mereka pemilu adalah rangkaian demokrasi, mana demokrasi itu adalah maksiat gitu. Demokrasi ini adalah sesuatu yang melanggar hukum. Ada keinginan untuk menggagalkan atau untuk mengganggu jalannya proses pesta demokrasi tersebut. Mereka berencana melakukan serangan terhadap aparat keamanan yang menjadi fokus pengamanan dalam rangkaian kegiatan pemilu tersebut.